Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, perkenalkan saya Alvin Adi Pradana, sekarang dari kelompok G1, lalu sekarang penempatan di Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih Alfian. Perkenalkan saya Dia Ayustianingrum dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang saat ini juga di kelompok G1. Baik Mbak Dia, untuk kali ini kita mendapatkan suatu tugas ya Mbak. Untuk tugas kali ini itu adalah memilih instansi anggota kelompok untuk diidentifikasi karakteristik dan permasalahannya ya Mbak. Betul. Ya, kemudian kita juga diminta untuk memilih satu instansi atau perusahaan di luar dari instansi kita untuk dilakukan benchmark terhadap instansi yang kita pilih tadi. Kita melihat keunggulannya, setelah itu kita melihat program atau inovasi apakah yang bisa kita terapkan di instansi yang kita pilih pertama tadi. Kemudian kira-kira apakah ada hambatan jika sekiranya kita ingin menerapkan inovasi dari perusahaan yang satunya tadi. Lalu tugas yang berikutnya itu kita melihat dari inovasi yang tadi di poin Mbak Dia bilang, apakah ada yang bisa diterapkan di instansi yang kita bahas nanti, yang jadikan benchmark nanti ya Mbak? Iya betul. Nah Mbak, kalau saya sendiri itu kan dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Mbak. Kalau Mbak Dia sendiri bagaimana? Terus saat ini saya masih OJT di KPPN khusus pinjaman dan hibah. Oh baik. Nah kalau saya sendiri sih sebenarnya sudah penempatan Mbak. Jadi sudah ada tugas-tugasnya yang benar-benar real dikerjakan. Untuk Mbak Dia sendiri, apakah memang tugas di KPP-nya sudah ke Mbak Dia kan secara fullnya atau bagaimana Mbak? Oh belum. Untuk tanggung jawabnya sendiri belum diberi tanggung jawab untuk satu tugas tertentu. Hanya sekiranya membantu apa saja yang bisa dibantu itu sih Mas. Mungkin gimana ya kalau kayaknya lebih jelas di Mas Alfian gitu. Terus juga menarik ya tadi tentang pengolahan data gitu ya Mas ya? Atau gimana? Iya sih Mbak, ya? betul Mbak. Kalau saya di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan atau mungkin disingkat DIP ya biasanya sih, biar nggak panjang. Di DIP saya udah, kalau di DIP sendiri kebetulan saya udah ada gambarnya sih Mbak. Lumayan saya udah beberapa bulan di sini. Nah, bagaimana Mbak kalau ambil yang DIP saja atau bagaimana Mbak? Oh boleh sih Mas, DIP juga boleh tuh. Sekarang kan big data gitu kan, yang pasti data-data kita harus diolah dengan baik dong pastinya. Iya betul Mbak. Kita negara yang paling besar gitu kan. Betul Mbak, iya sesuai sih Mbak. Saya juga pernah baca-baca katanya di DIP ini memang baru terbentuk Mbak. Jadi pas tahun 2019 ini baru diresmikan oleh Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani. Untuk ini Mbak, untuk mengatasi ini yang tadi Mbak bilang, yang big data seperti itu kan sekarang udah serba digital tuh Mbak. Iya betul. Nah, untuk proses bisnis yang berjalan di DJP makin kesini makin digitalisasi semuanya Mbak. Nah, kalau nggak diolah dengan baik, nanti malah ini tidak bisa dikelola dengan maksimal gitu. Betul Mbak, betul seperti itu kira-kira. Mungkin kalau dari DJP sendiri nih sampai sekarang juga sedang mengembangkan sebuah sistem inti DJP yang baru gitu, dengan adanya proyek baru namanya PESIAP, proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan Mbak. Nah, saking seriusnya DJP menggarap sistemnya untuk menghadapi era digital seperti ini Mbak. Oh iya, bagus sih Mas kalau saya lihat. Nah, mungkin kalau dari segi kelebihan sih seperti itu Mbak. Jadi DJP itu fokus banget dengan sistem yang ingin dibuat. Tapi kalau dari segi karyawannya, DDP-nya sih, kalau di DJP saya kurang tahu banget sih. Kalau di DIP-nya itu kayaknya dari segi pengembangan karyawan atau membentuk lingkungannya tuh masih seperti perusahaan pada umumnya sih Mbak. Jadi kayak pergi kantor pulang seperti itu sih Mbak. Jadi ini Mas, apa langsung kita ini aja coba bahas satu perusahaan yang bisa kita jadikan benchmark gitu untuk DIP tadi. Boleh sih Mbak. Iya. Mbak ada kira-kira benchmark nggak Mbak? Perusahaan apa gitu kira-kira yang bisa kita benchmark, yang kira-kira perusahaan teknologi sih Mbak, kalau bisa Mbak, yang meletup gitu teknologinya. Kalau saya mikirnya sih kepikiran Gojek ya Mas, startup yang karya anak bangsa gitu, yang mana kita tuh tiap hari pakai kan, mau transportasi, mau kita pesan makan, sampai kita belanja di e-commerce pun kita kadang kirimnya pakai GoSend. Terus juga untuk metode pembayaran GoPay itu sekarang juga
udah banyak bisa kita pakai di mana-mana, di warung pun banyak gitu yang bisa pakai GoPay. Menurut saya ini satu startup yang benar-benar dampaknya tuh luas gitu di masyarakat. Kayak banyak inovasi sih dari Iya, Gojek. iya. Pada awalnya, tahu saya itu awalnya Gojek, lalu ada lagi GoFood, Iya, GoMessage, GoBox ya Mbak. Mm-mm. Cepat inovasinya sih Mbak. Iya, terus bisa dibilang emang pertama kita kenal tuh Gojek gitu kan sebelum yang lain-lainnya. Keren gitu, Betul. kayak dari anak bangsa gitu bisa kepikiran sejauh itu. Gak cuma buat transportasi doang, tapi mencakup bidang bisnis lainnya juga kan. Berarti kalau di compare atau di benchmarking dengan DIP, ini tuh Gojek dan DIP itu sama-sama mengembangkan teknologinya ya Mbak. Iya betul. Gojek gimana sih Mbak? Kok bisa seperti itu berkembang? Apa Mbak sudah lihat itu berita-beritanya atau gimana? Kalau dari beberapa hal yang saya baca, keunggulan Gojek pasti banyak ya Mas ya. Cuman kalau yang saya pengen sorot itu mungkin lebih ke budaya yang dibangun gitu, budaya organisasi, bagaimana treat mereka ke karyawan-karyawan mereka. Ya. Mereka sendiri tuh punya budaya organisasi, istilahnya kayak pilar yang mereka jadikan dasar. Itu ada 3. Oh iya. Yang pertama speed atau kecepatan, terus yang kedua inovasi, sama yang ketiga itu ada social impact. Jadi mereka itu pengen gimana biar karyawannya itu cepat tanggap pada kondisi apapun untuk menghasilkan inovasi yang dimana itu tuh dapat memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat, gitu, dampak positif tentunya. Kemudian Gojek itu juga pernah menyatakan bahwa aset penting mereka selain teknologi itu ya manusia, sumber daya manusia yang mereka punya. Gimana caranya sumber daya manusia ini betul-betul diperlakukan dengan baik. Dengan begitu mereka itu mempunyai tiga konsep utama yang mereka terapkan untuk menjaga engagement mereka sama karyawan-karyawan mereka. Yang pertama sense of growth, itu mereka ingin agar bukan hanya karyawannya itu sekedar menjalankan pekerjaannya aja, selesai kerjaan di Gojek ya udah selesai gitu. Jadi individu mereka itu masing-masing juga dapat berkembang selama mereka itu bekerja di Gojek. Menurut saya ini bagus banget sih, gak cuma mementingkan target kerjaan aja gitu ya bisa dibilang, tapi betul-betul ingin mengembangkan kemampuan dari masing-masing karyawan mereka. Oh gitu. Yang kedua itu sense of play. Mereka itu pengen menciptakan pekerja rasa bermain gitu. Jadi tiap karyawan tuh bisa enjoy selama mereka bekerja. Terus juga mereka itu bisa menikmati suasana yang ada sehingga inovasi-inovasi itu gampang gitu munculnya. Sesuai dengan pilar tadi kan ada inovasi gitu kan. Mereka ingin terus berinovasi, makanya mereka menciptakan suasana yang nyaman sehingga para karyawan tuh bisa inovasi itu lebih gampang gitu munculnya. Oh iya, mereka juga kalau kita lihat gitu ya Gojek di mana-mana tempat kerjanya tuh enak banget gitu kan Mas, dari desainnya, terus fasilitas yang disediain itu kayak bikin kita ngerasa gak kayak di kantor gitu loh, kayak main. Oh iya, betul Mbak, seperti itu sih Mbak. Iya. Bener lingkungan kayak gitu tuh. Jadi kerja tuh nggak boring ya Mbak jadinya. Iya, jadi betul, happy terus ya Mbak. Iya. Yang terakhir itu ada sense of purpose-nya tadi. Yang di sini tuh kalau nggak salah saya tuh nangkepnya mereka itu ingin menanamkan kepada para karyawannya agar segala pekerjaan yang mereka lakukan itu nantinya harus memberikan dampak positif kepada masyarakat luas gitu. Nah itu menurut saya bagus banget sih Mas. Jadi nggak sebatas, ya itu tadi nggak sebatas melakukan pekerjaan yang mereka juga berkembang, tapi tentunya yang mereka lakukan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu sih Mas. Itu kok kalau saya lihat itu berarti yang 3 poin itu mirip, gimana sih, bukan mirip sebenarnya sih, tapi sebanding dengan nilai yang kita miliki ya Mbak, nilai-nilai Kementerian Keuangan gitu nggak sih Mbak? Cuma beda poin aja Mbak, intinya ya beda konteks gitu ya Mbak. Iya sih Mas, jadi, sebetulnya ada kemiripan gitu. Kemiripan ya. Mungkin kalau dari segi nilai sih mungkin udah ditetapkan ya dari Kementerian Keuangan itu kayak gimana. Jadi kita memang mengikuti dari Kementerian Keuangan untuk nilainya diterapkan di instansi kita. Nah, tapi mungkin dari tadi Mbak saya tertarik dengan yang Mbak bilang terkait engagement seperti itu. Kayaknya memang perlu ya Mbak ditingkatkan gitu di kita supaya mendapatkan engagement antara karyawan dengan perusahaan jadi lebih klop gitu. Iya betul. Kayaknya
iya sih Mbak, IDIP itu perlu ya makanya ditingkatkan juga tuh kayak apa tadi Mbak yang ketiga tadi? Sense Yang of pertama growth, sense of play, growth, yes, play, growth, play, sama purpose. purpose. Kayaknya tiga nilai itu bisa diterapkan kali ya Mbak sepertinya Mbak. Di kita ya. Iya, menurut saya pasti akan ini bawa dampak yang baik gitu buat organisasi kalau ketiganya itu bisa diterapkan. Yang kalau di instansi pemerintah kalau bisa dibilang untuk menjaga karyawannya loyal, kalau loyal pasti karena udah terikat, ya udah PNS gitu kan, udah ASN gitu kan. Ya, Cuman menurut saya bukan cuman soal loyalitas aja, tapi bagaimana kepuasan dari para pegawai itu. Biar bekerja juga enjoy. Kalau misalnya udah enjoy gitu kan, kita tuh lebih enak gitu ya Mas ya buat ngelakuin pekerjaan. Jadi nanti apa yang kita hasilkan itu pasti bakal lebih baik gitu. Karena kita ngelakuinnya juga happy kan. betul. Nah, dari tiga nilai itu Mbak, bisa diterapkan semuanya nggak sih Mbak? Kalau di kita jadi penyesuaian gitu atau gimana? Kalau menurut saya pasti ada penyesuaian sih Mas. Bisa sepenuhnya diterapkan. Pertama kan Gojek ya swasta gitu kan, bukan milik pemerintah. Kalau kita kan ada lebih banyak peraturan yang mengikat seperti itu. Mungkin juga apa ya? Kalau menurut Mas Alfian sendiri gimana kalau di DIP? Apa dari ketiga tersebut yang mungkin sulit untuk diterapkan sepenuhnya atau apa Mas? Kalau menurut Mas Alfian sendiri di DIP itu dari tiga prinsip tadi yang kira-kira sulit diterapkan itu di DIP apa ya Mas? Mungkin tadi sih Mbak yang tadi kalau nggak salah Mbak bahas tentang pengembangan karir gitu ya Mbak tadi itu ya. Oh iya betul. Yang sense of growth itu dia Gojek tuh apa ya? Memberikan ruang bagi para karyawannya untuk memilih passion, untuk memilih jalur karir passion mereka masing-masing gitu. Jadi benar-benar diberi kebebasan. Mereka yang milih gitu. Nah kalau di kita malah memang kita diberi kebebasan tapi ada batasnya sepertinya Mbak. Kayak misalnya Mbak, kalau di saya sendiri nih Mbak, di DJP ya tentunya yang saya tahu, misalnya fungsional pemeriksa pajak. Nah itu harus dari karyawan yang sebelumnya menempuh pendidikan perpajakan. Tidak bisa, misalnya saya ini kan manajemen informatika, nggak bisa masuk ke situ Mbak. Jadi harus menempuh pendidikan dari perpajakan dulu, perkuliahan maksud saya seperti itu baru bisa. Jadi ada batas-batasnya dari si pendidikan tadi Mbak kalau di Kementerian Keuangan atau di DJP sendiri. Mungkin itu sih Mbak yang terbatas ya Mbak. Sisanya sih kayaknya masih bisa ya kita terapkan ya Mbak. Iya sih Mas, apalagi untuk yang ketiga ya, sense of purpose itu menurut saya itu pas banget sih, apalagi kan ya DJP dan ya kita ya sebagai ASN itu kan melayani masyarakat. Itu kita juga harus berorientasi kepentingan masyarakat gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu kita harus meyakini, harus menanamkan dalam diri kita bahwa itu tuh harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Betul gitu kan ya? Tulis Mbak, ini bisa kita tulis Mbak nanti di laporan kita ya Mbak. Oh iya, tadi berarti yang tiga tadi ya, untuk apa ya? Tiga tadi. Keunggulan dari Gojek gitu yang mungkin bisa kita ambil beberapa. Oke, kita nanti kombinasikan ya Mbak. Saya kombinasikan DIP. Nanti Mbak punya Gojeknya, nanti kita kombinasikan lalu kita tulis nih hasil benchmarknya seperti apa ya Mbak? Bisa Mas, bisa. Oh iya, seperti itu bisa. Kita dapat ya, udah dapat nih. Bisa kita dapat. Iya, makasih banyak Mas Alfian. Terima kasih kembali Mbak Dia. Nanti kita rapatkan kembali ya Mbak kayak gini ya. Baik. Siap. Kasih. Oke, sekian dari kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.